hari ini kita akan belajar nanti nonton lagi ya. Nah, nanti hari ini kita nonton lagi. Nanti hari ini kita akan belajar tentang sabar dan pemaaf. Kita akan belajar tentang hadis sabar dan pemaaf. Kita baca dulu hadisnya apa? Sabar dan pemaaf. Sabar dalam arti apa? Kita dulu ya sebentar ya. Sabar dalam arti apa? Sabar dalam arti menghadapi cobaan. Sabar kalau kita mengerjakan tuh. Sabar kalau kita nulisnya banyak. Sabar kalau kita lagi bercanda sama teman. Ujung-ujungnya apa? Jadi apa? Jadi emosi. Kita harus belajar sabar dari sekarang ya. Selain sabar, kita harus jadi anak yang pemaaf. Misalnya si Ali nggak sengaja ya punya salah sama si Pino, nggak sengaja. Ali harus bilang apa? Minta maaf. Kayak kemarin rebusan peci. Karena apa? Kalau ngotot karena kalian nggak sabar dulu, dilihat dulu baru ya. Nah, kalau misalnya ngerasa yang bersalah, kita harus minta maaf. Oke? Nah, kita harus sabar dalam segala setiap ujian, setiap cobaan. Hidup ini banyak coba. Sekarang nih dari kecil kita cuma bisanya belajar, makan, tahunya makan, berantem sama temen ya. Tapi kita kalau kita main kita harus banyak sabar. Nggak boleh bersabar ya. Kalau misalnya kita nggak sengaja itu harus bilang minta maaf dulu. Minta maaf lebih utama itu. Kalau kita mau punya salah, mendingan kita minta maaf terlebih dahulu. Ya, Iman, ini harus jadi anak itu harus apa? Harus apa? Sabar. Harus sabar dalam menghadapi apa? Dalam mengerjakan tugas, ya. Sabar dalam apa? Apalagi? Dalam setiap cobaan. Sabar kalau dikasih tahu sama orang tua ya. Kalau dikasih sama orang tua harus teman. Kita harus banyak-banyak bersabar. Jangan emosi yang keluar. Ujungnya kita si ini. Ujungnya kita jadi rebut apa ini? Iya, makanya sesuatu itu harus kita lihat dulu apa permasalahannya, kita hadapi dengan hati yang tenang. Kalau kita melakukannya dengan sabar, jiwa iya, sabar itu sebagian dari iman.
yang mau nonton? Makanya duduk yang rapi. Kan kata ibu apa tadi? Nah, kalau misalnya lama nih, lihatnya, kalian nggak boleh marah-marah. Harus apa? Sabar. Harus mau menunggu. Bacanya lama. Harus apa? Sabar menunggu. Tidak boleh sambil marah-marah. Oke semua. Apa tadi hadisnya? Apa tadi? Abdul imani asobru wasamaha. Yang paling utama adalah sabar dan pemaaf. Anak yang selalu sabar dan pemaaf itu disayang sama Allah, disayang sama orang tua, disayang sama teman. Mau disayang sama teman? Kalau kita disayang sama teman berarti kita banyak teman. Kalau kita jadi anak pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit bilang apa? Kasar, nggak boleh. Apalagi kalau marahnya suka berkata anjing, nggak boleh. Apalagi kalau berkatanya yang kalau misalnya ini ya, kalau emosi kita udah memuncak, kita udah kesel nih ya, udah kesel sama orang, emosi kita udah memuncak, tarik nafas kita dalam-dalam ya. Bisa? Kalau udah kesel sama si Ali, bisa tarik nafas dalam-dalam. Coba tarik nafasnya, tarik nafas dalam-dalam. Bilang astagfirullah. Tarik lagi. Astagfirullahaladzim. Biar apa emosi ya. Sekarang kita mulai menonton. Penggunaannya nonton. Apa lagi? Ya, apa lagi? Belajar, boleh. Apa lagi? Ya, main game ya, boleh. Nonton boleh ya. Sekarang kita belajar tentang kisah sabar dan pemaaf. Ya, dengarkan, mulutnya diam. Setelah menikah, Saleh cukup berusaha membuat suaminya menjauhi melestarinya agar menjaga sholat dan menjauhi maksiat, juga memberikan hak saudaranya. Tetapi setelah kelebihan pada saat itu, sang suami justru memukul dan mengejeknya. Sang gadis pun selalu bersabar dan berdoa agar Allah memberi hidayah. Setelah berdoa dengan mereka, sang suami mengabarkan istrinya bahwa dia akan pergi selama 2 hari karena pekerjaan. Kemudian sang istri menghubungi ibunya setelah dia merasakan sakit. Ibunya mendadak bersama seorang dokter dan ternyata sang istri sedang hamil. Sang istri bersama dia bersyukur menjawab semoga kebaikan dan membuat suaminya agar lebih giat dalam beribadah. Lalu mendapat ibu untuk tidak berpersen bangun sampai dia bisa menunjukkan suami saatnya. Saat suaminya pergi, sang istri dia menghubungi saudara-saudara suaminya dan mengatakan agar mereka menambahkan urusan yang pernah terjadi antara mereka dan suaminya.
Ya, dan dulu ya. Jadi kisah ini mengisahkan tentang seorang ibu yang sangat miskin. Udah, dia nanti diulangi lagi. Nanti kan kita mau main apa? Main game. Nanti kita mau main game di sini. Ya. Nanti ibu mau nanya. Ibu mau nanya yang ini. Ini kisah ini mengisahkan tentang seorang ibu yang sangat miskin dan anaknya, yang menikah selalu dipukulin sama maminya. Dia terlihat, ya ini anaknya yang merah. Ini suaminya ya dia suaminya ini karena dia jauh dari dalam sholat, jauh dari agama, dia jarang sholat, banyak maksiat, banyak dosa. Jadi dia kalau orang seperti itu amarahnya selalu memuncak dan dia selalu menjadi pemarah terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Si istri ini yang selalu sabar menunggunya bahwa suatu hari nanti bahwa suaminya telah akan bertaubat, akan lebih baik lagi. Nah, dia selalu sabar dan menunggu bahwa suatu hari nanti akan berubah. Nah, sekarang sifat siapa yang mempunyai sifat pemarah? Nah, kita punya teman sifat pemarah nih, satu orang. Nah, satu orang mempunyai teman dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit suka kesal. Nah, kita harus sabar menghadapinya, jangan juga ikut-ikut emosi. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, maka teman kita juga akan terbawa sabar. Nah, sekarang kita akan coba bermain game. Sendiri, kalian ketik di sini ada huruf A, sampai Z. Kalian ketik nama sendiri dan muncul di sini namanya. Silakan. Ayo, Ali Aska. Ya, silakan Ali belajar cari huruf Ali. Ya, yuk ketik. Nah, terus. Ayo. Jangan maju terus, nanti susah. Ada nama ada semuanya ada ya. Jangan gitu. Nah, Ali, ya sekarang mundur. Kalau mundur jangan duduk di meja. Kalau ya, sekarang Elisa. Ya, Elisa, cari Elisa. Nama Elisa. Ya, Elisa. L aku. Bukan itu
Pino lagi. N. Oh, aku dulu deh. Tidak apa. Tidak. Ayo M. Ini M. Nah, ayo sekarang dapat. Berapa? Ada apa? Ya, benar. Maju. Jangan sekali kali. Dah, ayo. Enter, enter, enter. Malampir mana ini? Berapa? D, A, ya, nah, ya, ayo, ya, Alvino, L, mana L, P, N, salah itu nomor tuh. N, O. Ayo ini. Ayo ini. Ayo ayo Daya Abidjan. Abidjan. Ada yang di atasnya. Emang. Ayo kita membahas lagi.